Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ikhwan Batari di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kali ini kita akan membahas materi terkait banding. Apa itu banding? Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Hak dan pihak yang dapat mengajukan banding. Hak mengajukan banding terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Yang berhak mengajukan permintaan banding diatur dalam pasal 67, pasal 233 ayat 1 dan ayat 5 KUHAP, yaitu yang pertama terdakwa, dan yang kedua orang yang khusus dikuasakan terdakwa, dan yang ketiga penuntut umum, dan yang keempat terdakwa dengan penuntut umum sekaligus sama-sama mengajukan banding. Pencabutan banding. Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Untuk itu, panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi. Dasar hukum banding. Banding pada pasal 67 KUHAP terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas murni atau vrijspraak, bebas dari segala dakwaan, bebas tidak murni atau onslag, van alle rechtvaardiging, atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Syarat-syarat dan tata cara banding. Syarat banding yang pertama diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah dijatuhkan putusan atau menerima pemberitahuan putusan. Syarat banding yang kedua, permohonan banding dapat diajukan dengan cara lisan maupun tertulis. Syarat banding yang ketiga, permohonan banding dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau diwakilkan dengan kuasa khusus untuk mengajukan banding. Syarat yang keempat, banding diajukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan. Dan yang kelima, permohonan banding harus disertai dengan membayar ongkos biaya perkara. Dan yang keenam, terhadap putusan vrijspraak tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Dan yang ketujuh, terhadap putusan dimintakan banding bersama-sama putusan akhir. Tata cara banding. Tata cara yang pertama, setelah permohonan diajukan dan membayar biaya perkara, panitera meregister perkara dan membuat akta banding pasal 10 ayat 1. Dan yang kedua, permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan terdapat pada pasal 10 ayat 2.
Tata cara yang ketiga, panitera menyampaikan inzaj kepada para pihak dan dengan tujuan agar mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberi. Tata cara yang keempat, permohonan banding mengajukan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. Tata cara yang kelima, memori banding diberitahukan kepada pihak lawan atau dipelajari dan membuat kontra memori banding untuk diserahkan kepada panitera pengadilan. Tata cara yang keenam, pengadilan menerima kontra memori banding dan memberitahukan kepada permohonan banding. Dan yang ketujuh, dalam 30 hari setelah permohonan banding, seluruh berkas perkara dibendel dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Sekian, terima kasih.